Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang kembali di channel Info Japan ID. Oke, jadi sekarang gue baru balik kerja. Dan seperti biasa, gue setiap hari baliknya cepat. Paling telat itu jam 5:30 udah sampai di apartemen. Oke, jadi di video sebelumnya masih banyak yang penasaran dengan Tokute Gino Job Kaigo ya. Jadi masih banyak yang belum kebayang Kaigo itu seperti apa gitu. Masih banyak juga yang penasaran kerjanya Kaigo itu kayak gimana. Oke, jadi di video kali ini gua mau bahas yang mungkin jarang ya orang lain ngebahas, style tentang job kerja di Jepang. Apalagi job Kaigo. Gue cari di YouTube ya waktu gue mau masuk kerja di Kaigo, banyak yang cuman placing doang gitu. Oke, jadi gue mau bahas detailnya di video kali ini, kerjanya ngapain aja dan kerjanya gimana aja. Oke, tonton video gue sampai selesai. Oke, jadi hari ini panas banget ya, dan ini gua baru balik sampai di rumah. Haus kayaknya, minum dulu aja. Oke, Kaigo ya. Jadi Kaigo itu di Jepang ada beberapa jenis ya. Yang pertama ada Kangoshi dan yang kedua ada Keawoke. Ini yang sering dipekerjakan oleh orang asing ya. Jadi orang asing itu bekerja di antara dua jenis Kaigo ini. Yang pertama Kangoshi atau kalau misalkan dalam bahasa Indonesia perawat ya. Kedua Keawoke. Keawoke itu kalau dalam bahasa Indonesia perawat juga tapi bagian ngebersihinnya. Jadi dua perawat ini tuh berbeda ya. Jadi yang Kangoshi itu mereka bagian kasih obat contohnya ya, bersihin luka atau segala macam ya, semacam halnya perawat ya, pasang infus atau segala macamnya ya. Nah, untuk Keawoke ini biasanya yang dikerjakan adalah bersih-bersih ya, mulai dari ganti pakaian, ganti popok dan segala macamnya ya. Nah, untuk job Kaigo Tokute Gino itu rata-rata ditempatkan yang di Keawoke ya, jadi nggak ada yang di Kangoshi. Untuk menjadi Kangoshi ini sendiri harus punya sertifikat Kango ya, ada sertifikatnya khusus di Jepang, jadi harus ngambil dulu sertifikat ini baru kalian bisa kerja di Kangoshinya. Nah, untuk Keawoke-nya biasanya ditempatin sama anak-anak pemagang atau juga Tokute Gino dan juga veteran-veteran yang udah lama kerja di Keawoke di Kaigo ya. Oke, untuk Kaigo itu sendiri nanti ya ditempatkan di dua tempat. Yang pertama adalah di rumah sakit, yang kedua di panti jompo. Jadi buat kalian yang pengen ke Jepang nanti bakal ditempatkan di dua pilihan, yaitu di rumah sakit atau di panti jompo. Nah, untuk di panti jompo itu sendiri kebanyakan kerjanya mudah ya dan gak terlalu ribet, tapi orang tuanya ini lansia ini masih pada sehat-sehat. Jadi untuk ganti popok, untuk ganti baju itu rata-rata bisa sendiri. Jadi mandiri ya orang tua. Jadi kita itu hanya mimamori. Mimamori itu hanya mengawasi gitu kan. Terus membantu. Contohnya ya kayak kalau misalkan mereka mau ganti baju, terus kan kalau misalkan orang tua sendiri, lansia sendiri ganti baju, dia pasti lama ya kan ya ganti bajunya. Nah, kita itu sebagai support ya. Jadi kita support dia untuk mengganti baju mana yang dia nggak bisa gitu. Kayak ini lengannya sakit gitu kan, nanti kita pakein baju di sebelah lengannya. Tapi daita ya sebagian besar itu dikerjakan mandiri gitu sama lansianya itu sendiri. Jadi untuk di panti jompo itu rata-rata mandiri ya. Nah, berbeda hanya dengan yang di rumah sakit. Di rumah sakit juga dibagi dalam beberapa bagian, dibagi dalam beberapa tempat kerja ya. Yang ada yang
kayak di panti jompo, ada juga yang kayak di rumah sakit yang lebih repotnya ya. Nah, kalau saya pribadi saya ditempatkan di NAIKA. Jadi NAIKA ini tuh adalah kalau dalam bahasa Indonesia penyakit dalam. Nah, rata-rata yang mempunyai penyakit dalam, lansia-lansia yang mempunyai penyakit dalam, itu rata-rata mereka nggak bisa gerak sendiri. Rata-rata mereka ini berbaring di tempat tidur. Nah, untuk yang ngurusnya itu kita sebagai Kiawaka ya, Kaigo Kiawaka ya. Nah, kerjanya apa aja sih untuk Kaigo itu sendiri? Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan di panti jompo itu ganti baju ya, terus ganti popok. Ini rata-rata mandiri ya, jadi kita cuma ngeliatin. Nah, terus nganterin ke toilet, terus juga mandiin ya, ofuro ya, jadi mandiin. Ini juga sama ya, kita cuman ngeliatin. Jadi kalau dia mau ke toilet kita anterin, terus kita tinggal gitu kan ya. Nanti kalau misalkan udah beres, tolong pencet tombol ini ya gitu misalkan ya. Nah, nanti mereka ini mencet tombol itu, kalau udah selesai kita masuk, terus kita bawa keluar gitu. Itu di panti jompo, itu di tempat orangnya yang rata-rata masih bisa bergerak. Nah, berbeda lagi kalau misalkan di tempat ya orangnya yang udah nggak bisa gerak, misalnya seluruh tubuhnya sakit, dia sama sekali nggak bisa gerak gitu. Atau yang udah bener-bener lansia, yang udah umurnya udah 80 tahun ke atas, itu rata-rata mereka udah susah gerak ya. Biasanya orang-orang lansia seperti itu ada di rumah sakit. Nah, untuk di rumah sakit itu sendiri, jadi kita bukan ngerjain satu orang satu ya. Jadi kita itu ngerjain satu tempat. Misalkan kalau misalkan kita di bagian NAIKA, ya NAIKA semua gitu kan, di penyakit dalam. Jadi semua ruangan itu kita yang ngerjain. Nah, tetapi bukan kita sendiri, nanti bakal ada timnya ya. Jadi setiap timnya itu bakal dibagi, kalian tempat ini gitu. Tapi rata-rata satu orang itu megang sampai 6 pasien. Kalau saya udah bisa kerja sendiri sekarang, jadi saya disuruh untuk kerja sendiri dan saya megang 8 pasien ya. Jadi 2 kamar. Satu kamarnya itu 4 pasien. Nah, buat kalian teman-teman semua yang pengen kerja di Kaigo, nanti kalian bakal ketemu yang namanya Omutsu Kokang. Nah, jadi ini adalah pekerjaan utama Kaigo, yaitu Omutsu Kokang. Dimanapun ya, maupun itu di panti jompo atau di rumah sakit. Sama ya, ini pekerjaannya Omutsu Kokang. Apa sih Omutsu Kokang? Omutsu Kokang ini dalam bahasa Jepang ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya adalah mengganti popok. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan di panti jompo itu mereka bisa ganti popok sendiri. Jadi popok di panti jompo itu cuman buat jaga-jaga kalau misalkan mereka kebelet atau telat ke toilet, itu buat jaga-jaga atau bocor ya. Kalau misalkan di rumah sakit, bener-bener dipakai popoknya itu bener-bener buat mereka yang gak bisa ke toilet sama sekali. Mereka mohon maaf ya, BAB dan buang air kecilnya di popok itu. Nah, yang harus ngegantinya itu adalah kita. Jam kerja ganti popok itu ada 2 ya. Yang pertama pagi dan sore, itu untuk yang shift siang. Nah, untuk yang shift malam yaitu adalah malam terus pagi buta ya. Pagi buta itu kayak jam 6, jam 5 ya. Nah, untuk yang shift siangnya tadi pagi kita ganti popok jam kurang lebih jam 9 atau jam 9.30 ya. Jam 11 udah beres ya. Nah, untuk sorenya itu jam 3. Oke, setelah ganti popok kita harus gantiin mereka ganti baju ya, untuk yang di rumah sakit ya. Nah, nanti kita bakal ganti baju pasiennya. Bajunya sudah disiapin biasanya dari rumah sakit. Jadi setelah ganti popok kita bersihin mereka ganti baju. Saat ganti popok nanti kita harus pakai semacam botol ya, pakai air, terus pakai sarung tangan juga, pakai sarung tangan, pakai celemek kayak gini. Di sini ada. Terus nanti juga harus pakai semacam osirifuki. Osirifuki itu tuh semacam lap buat ngelap pantat ya, mohon maaf ya. Jadi nanti si airnya itu dibersihin, dikasih air si bagian bawahnya itu, nanti kita lap sampai bersih. Kalau misalkan cuman keluar buang air kecil aja di situnya, kita cuman bersihin sedikit, kita ganti ya popoknya. Nah, kalau misalkan buat yang pup ya, yang BAB, itu kita harus bersihin sampai benar-benar bersih ya, bersihin semuanya, terus kita buang pupnya. Nah, inilah yang mungkin merasa semua orang yang pengen kerja di Kaigo, wah ini yang paling berat ya. Memang ini yang paling berat ya, ketika kita harus bersihin kotoran orang gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman udah terbiasa, ini tuh menurut gua biasa aja, udah
udah nggak ada efeknya buat gua gitu kan. Nah, setelah ganti popok, setelah ganti baju, kita udah beres nih kerjaan. Nah, dari sini kita tinggal ngatur untuk jam makan siang. Jadi selain ganti popok dan ganti baju, kita juga harus ngebantu lansia ini untuk makan siang. Nah, untuk di rumah sakit itu sendiri kita hanya ngeberesin aja ya, siap-siap aja. Yang pertama kita bangunin orang tua yang bisa bangun ke kursi roda. Kalau misalkan orang tuanya nggak bisa bangun sama sekali, mereka bakal makan di tempat tidurnya. Kalau misalkan bisa makan, bisa bangun ke kursi roda, nanti kita bangunin ke kursi roda, terus kita bawa ke ruang makan. Nanti mereka makan sendiri untuk yang bisa makan sendiri. Untuk yang nggak bisa makan sendiri, kita suapin ya pelan-pelan. Nah, rata-rata itu nggak dilakuin sama anak yang baru masuk di Kaigo atau yang udah lama juga. Tapi ini tuh dilakuin sama leader kita ya. Biasanya yang ngelakuin disebutnya itu Sokuji Kaijo ya, Sokuji Kaijo. Kalau Sokuji Kaijo ini tuh yang ngelakuinnya adalah leader ya. Jadi kita waktu Sokuji Kaijo kita bagian istirahat. Nah, setelah Sokuji Kaijo selesai, nanti kita bakal transform lagi. Transform itu mindahin lansianya yang dari ruang makan kita pindahin lagi ke bed. Jadi kebanyakan kerjanya itu transform ya. Transform itu mindahin lansia dari bed ke kursi roda, dari kursi roda ke bed. Nah, setelah selesai nanti ada Oyatsu no Jikang. Oyatsu itu semacam bukan makan, cemilan gitu kan. Yalah, cemilan ya, bisa ngeteh lah. Nah, ngeteh ini jamnya itu jam 3 biasanya kalau misalkan di rumah sakit gua. Nah, kita harus siapin, kita bikin teh, kita bagiin sama cemilan yang udah disiapin dari rumah sakit. Nanti kita bagiin itu semua. Setelah kita bagikan, kita cek orang-orangnya gitu kan ya. Si ini makan banyak gitu kan, sini udah habis, kita cek gitu kan satu-satu. Udah selesai, yaitu untuk kerjaan siang. Nah, untuk kerjaan sore kembali lagi ke Omutsukokang. Omutsukokang ini jadi 2 kali ya. Nah, setelah Omutsukokang sore, kita tinggal beres-beres, buang sampah, udah selesai. Balik jam 4.30 ya, selesai balik. Oke, kurang lebih jadi kerjaan Kaigo itu kayak gini ya. Mungkin gak jelas ya, tapi semangat ya buat kalian yang pengen kerja di Kaigo. Oke, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Salam info Japan Aini.